Pernah nggak sih kalian iseng ngecek harga HP incaran kalian akhir-akhir ini? Terus pas lihat harganya langsung elus dada. Pasti bingung kan? Kok bisa brand-brand smartphone kayak janjian naikin harga serentak? Dan naiknya itu nggak main-main. Ada yang naik 15%, 20%. Bahkan brand yang terkenal paling merakyat dan dijuluki Raja Mending pun ikutan naikin harga sampai 40% di seri gaming mereka. Pasti banyak di antara kalian yang langsung mikir, ini mah pasti gara-gara nilai tukar rupiah lagi melemah terhadap dolar. Tebakan kalian nggak sepenuhnya salah sih. Tapi masalahnya jauh lebih kompleks dari sekedar urusan kurs mata uang. Kalau cuma masalah rupiah, naiknya paling banter puluhan atau ratusan ribu rupiah aja. Tapi fenomena sekarang ini beda banget. Di video kali ini, kita bakal bongkar habis secara mendalam dan berdasarkan data, bukan sekedar opini. Kenapa harga HP di tahun 2026 ini bisa melonjak drastis? Kita juga bakal bahas gimana strategi kalian sebagai pembeli biar gak rugi, dan kapan kira-kira badai harga ini bakal reda. Jadi tonton video ini sampai habis. Oke, kita masuk ke alasan utamanya. Kenapa harga HP bisa naik segila ini? Di industri gadget, fenomena ini disebut sebagai RAM-agedon atau kiamat RAM. Istilah kerennya, biaya beli bahan baku komponen dari pabriknya emang udah meroket duluan. Siapa penjahat utama di balik kiamat RAM ini? Jawabannya mengejutkan. Teknologi AI. Ironis banget kan? Di satu sisi AI bikin HP kita makin pintar, tapi di sisi lain AI bikin dompet kita makin tipis. Kenapa? Karena teknologi AI yang lagi booming di dunia saat ini butuh server dan data center berskala raksasa. Server-server AI ini butuh memori RAM berkecepatan tinggi dalam jumlah yang masif banget. Akhirnya, pabrik pembuat memori terbesar di dunia kayak Samsung, SK Hynix, dan Micron lebih milih jualan ke korporasi data center AI. Ya jelas aja, margin keuntungannya jauh lebih tebal dibanding harus jualan RAM ke brand smartphone kelas entry level yang untungnya receh. Akibatnya, stok RAM untuk smartphone rebutan dan harganya melambung tinggi. Biang kerok kedua datang dari dapurnya chipset dunia, yaitu TSMC di Taiwan. Hampir semua otak smartphone kalian diproduksi di sana. Masalahnya, bos TSMC udah ketok palu dan ngasih kode keras kalau mereka menaikkan harga cetak chipset. Alasannya klasik, tapi nyata, inflasi global, harga energi dunia yang mahal, dan biaya operasional yang naik. Kalau satu-satunya dapur terbesar di dunia naikin harga, ya otomatis semua brand HP yang antre masak di sana mau nggak mau harus naikin harga jual mereka ke kita. Biang kerok ketiga adalah masalah logistik global dan harga minyak. Bayangkan proses pembuatan satu HP. Komponennya ditambang di Afrika, layarnya dibikin di Korea, dikumpulin dan dirakit di Cina, baru dikirim pakai kapal kontainer ke Indonesia. Semua proses rantai pasok itu butuh bahan bakar minyak. Begitu ada konflik geopolitik global yang bikin harga minyak dunia naik, biaya ongkir dan logistik ikut bengkak. Dan tebak siapa yang nanggung biaya bengkak itu? Ya kita, sebagai konsumen akhir. Dampak dari triple kill tadi langsung kelihatan di data pasar Asia Tenggara awal tahun ini. Berdasarkan laporan lembaga riset Omdia, total pengiriman smartphone drop sampai 9%. Menariknya, meskipun unit yang dikirim berkurang, rata-rata harga jual HP malah naik hampir 20%. Artinya apa? Brand smartphone sekarang udah males atau bahkan udah nggak bisa lagi main di kelas HP murah 1-2 jutaan. Biaya produksinya udah kemahalan. Makanya, kalau kalian perhatiin, sekarang banyak brand yang merilis HP baru dengan embel-embel nama Pro, Max, atau Ultra. Ini sebenarnya salah satu trik psikologis biar kita sebagai konsumen nggak punya pembanding langsung dengan harga seri tahun lalu. Padahal harga aslinya sengaja dinaikkan demi mengamankan margin keuntungan mereka.
Di Indonesia sendiri, riset dari Counterpoint menunjukkan fenomena yang gak kalah dramatis. Penjualan HP kelas entry level di bawah 2,5 juta anjlok parah sampai 19% karena konsumen menahan diri untuk beli. Tapi anehnya penjualan HP kelas premium di atas 6-9 jutaan malah naik subur sampai 30%. Ini membuktikan kalau karakter buyer di Indonesia itu sebenarnya kritis dan punya daya beli. Asalkan value yang ditawarkan masuk akal. Orang Indonesia udah nggak mempan lagi dikasih gimmick marketing kuno kayak RAM fisik 4 GB tapi punya virtual RAM 20 GB. Konsumen zaman sekarang udah pintar. Mereka tahu mana brand yang benar-benar berkualitas dan mana yang cuma jualan gimmick kosmetik. Karena harga HP baru makin nggak ngotak, pasar HP bekas di Indonesia diprediksi bakal meledak dan makin gila-gilaan. Daripada beli HP mid-range baru yang fiturnya dipangkas tapi harganya selangit, orang-orang sekarang mikir, mending sikat HP flagship bekas pemakaian 1 atau 2 tahun lalu yang garansi resminya masih jalan. Tapi ingat, beli HP bekas itu kayak main gacha alias penuh spekulasi kalau kalian nggak paham barang. Banyak banget jebakan Batman di luar sana. Contoh kasus yang lagi marak, beli HP Android bekas yang ternyata bekas barang cicilan leasing yang belum lunas. Begitu kalian pakai sebulan sampai 2 bulan, HP-nya langsung kekunci total sama pihak leasing. Boncos kan? Ada juga istilah HP repack yang ambigu, di mana oknum nakal menyulap HP bekas lecet pakai bodi baru, kotak baru, diplastikin lagi lalu dijual dengan harga HP baru. Lantas pertanyaan besarnya, sampai kapan harga HP bakal normal lagi? Beberapa analis memprediksi kalau harga tinggi ini bakal jadi new normal dan nggak akan turun lagi. Tapi kita optimis badai ini bisa mereda. Kemungkinan di tahun 2028 nanti, saat pabrik-pabrik memori baru di dunia sudah mulai beroperasi penuh dan pasokan RAM untuk kebutuhan AI sudah mulai stabil. Jadi kita harus bersabar setidaknya 2 tahun ke depan. Nah, sebagai konsumen yang cerdas, gimana cara kita menyikapi situasi sulit ini? Ini 3 saran terbaik. Yang pertama, incar HP baru keluaran tahun lalu. Kalau kalian nemu toko resmi yang masih punya stok HP baru, rilisan tahun lalu dan harganya masih harga normal, langsung sikat tanpa mikir. Speknya seringkali masih jauh lebih oke dibanding HP rilisan tahun ini dengan harga yang sama. Yang kedua, hitung pakai rumus cost per use. Jangan cuma lihat harga belinya, tapi lihat masa pakainya. Contoh, kalian beli HP murah 2,5 juta tapi jaminan software update-nya cuma 2 tahun. Berarti biaya pengamakaian kalian sekitar 1,2 juta per tahun. Bandingkan kalau kalian beli HP 6 juta tapi jaminan update dan ketahanannya sampai 6 tahun. Cost per use-nya cuma 1 juta per tahun. Jatuhnya jangka panjang malah lebih hemat HP yang mahal sedikit tapi awet lama. Yang ketiga, cari brand dengan layanan proteksi tambahan. Di tengah harga servis komponen yang mahal, carilah brand yang menyediakan asuransi kerusakan akibat kelalaian pengguna. Contohnya kayak layanan Samsung Care Plus atau sejenisnya di brand lain. Jadi kalau HP kalian nggak sengaja kebanting atau kemasukan air, kalian nggak perlu keluar biaya servis jutaan rupiah lagi. Kesimpulannya, di era kiamat RAM ini kita dipaksa untuk jadi pembeli yang lebih bijak dan cermat. Jangan gampang tergiur gimmick angka RAM besar, dan rawat HP yang kalian punya sekarang baik-baik kalau memang belum mendesak buat diganti. Sekarang giliran kalian yang cerita di kolom komentar. Di tengah naiknya harga HP sekarang, kalian tipe yang mana nih? Tipe yang nekat beli HP baru demi gengsi? Tipe menang-mening pemburu HP bekas? Atau tipe pasrah yang bakal pakai HP sekarang sampai layarnya copot? Tulis opini kalian di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya.